Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Keramat Horor. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Kali ini saya akan menceritakan pengalaman narasumber yang ngontrak di sebuah rumah yang ternyata rumah itu sangat angker. Oke, jangan bosan-bosan ya mendengarkan cerita atau pengalaman di dalam kontrakan atau di kosan. Karena kebetulan masih banyak narasumber yang mempunyai pengalaman di kontrakan atau di kosan. Oke, seperti biasa sebelum mulai ke ceritanya, alangkah baiknya siapkan kopi, siapkan cemilan supaya saat mendengarkan lebih santai. Kalau sudah, kita mulai ceritanya. Peristiwa ini dialami oleh narasumber dan beberapa temannya ketika mereka ngontrak di salah satu rumah di daerah Sleman. Rumah itu ditempati oleh 5 orang. Sebut saja namanya Ilham, Gali, Asa, Dimas, dan Bobby. Awalnya mereka ini tidak berencana untuk mengontrak bersama. Namun saat itu Ilham bertemu dengan salah satu seniornya dan menawarkan rumah yang besar dengan harga yang miring. Ilham yang sebelumnya sudah mengetahui rumah itu, tanpa pikir panjang mengajak 4 temannya dan sepakat untuk menghuni rumah itu. Rumah itu terdiri dari 2 lantai dengan rooftop yang lebar di atasnya. Terdiri ada 5 kamar, dapur di tengah rumah, dan 2 kamar mandi. Di depan rumah terdapat pohon mangga dan tepat di seberang terdapat sebuah lapang basket yang sudah terbengkalai. Saat Ilham mengecek rumah itu bersama teman-temannya, salah satu temannya yang bernama Galih ini sempat ragu. Ia menganggap rumah itu singup dan tidak terurus. Memang rumah itu dianggap rumah tua. Di dalamnya terdapat meja makan tua berwarna hitam dan di ruangan tamu dihiasi ornamen lukisan bergambar harimau dan sebuah lemari besar dengan cermin besar beserta beberapa buku lawas yang dipajang di dalamnya. Di luar rumah, tepatnya di teras dan di jalan, dihiasi oleh dedaunan mangga yang berserakan di sekitar rumah. Walaupun awalnya Gali sempat ragu, namun karena harga rumah yang cukup murah saat itu, membuat rasa ragu hilang dengan sendirinya. Singkat cerita, ketika mereka melakukan pindahan dan mengisi rumah itu, biasanya eksistensi gaib akan terasa ketika kita sudah berada cukup lama di rumah itu. Apalagi memang tujuan kita menghuni rumah tersebut. Namun itu berbeda yang dirasakan oleh Ilham dan kawan-kawan. Saat pagi hari mereka pindahan dan mengisi rumah, tepat sore harinya awal mereka mengalami gesekan gaib. Saat mereka membagi tugas untuk membeli peralatan dan beberapa kebutuhan kontrakan, Ilham dan Dimas membeli sapu, lapel, dan ember. Sedangkan Gali dan Bobby membeli beberapa lampu dan cat rumah. Otomatis ada Asa di rumah sendirian. Sembari menunggu, Asa ini pergi ke toilet untuk buang hajat. Tak lama berselang, pintu kamar mandi ini digedor sebanyak 3 kali. "Oi, bentar oi, masih berak nih," teriak Asa dari dalam kamar mandi. Tak lama suara itu terdengar kembali. Ditambah dengan pintu kamar mandi yang seperti didorong kuat dari arah luar. "Wes, ngapain itu? Bentar, belum selesai." Awalnya Asa itu mengira itu ulah teman-temannya yang jahil. Namun ketika dia keluar dari kamar mandi, Asa tidak melihat satupun temannya di sana. Asa mulai kebingungan. Ia mencoba naik ke lantai 2 dan kemudian melihat seluruh kamar untuk mengecek siapa yang menggedor kamar mandi. Dan benar saja, di sana tak ada seorang pun. Beberapa menit kemudian terdengar suara motor yang dipakai oleh Ilham dan Dimas. Asa yang mendengar suara motor seketika berlari keluar rumah dan bertanya kepada Ilham, "Ham, kamu tadi balik terus pulang lagi kan?" "Enggak, aku baru pulang kok." "Yang bener." "Iya beneran, emang kenapa?" "Tadi pas aku di kamar mandi ada yang gedor-gedor pintu. Gali sama Bobby kali."
Dari percakapan mereka berdua, muncul dugaan bahwa Gali dan Bobby adalah yang menjahili Asa waktu itu. Asa masih berpikir positif bahwa itu adalah ulah Gali dan Bobby, karena mereka berdua dikenal dengan kejahilannya yang sering dilakukan. Berjalan beberapa menit, pulanglah Gali dan Bobby. Asa langsung menanyakan siapa di antara mereka berdua yang menggedor pintu kamar mandi. Namun Gali dan Bobby menyangkal tuduhan Asa karena mereka tidak pulang ke kontrakan. Karena setelah membeli lampu dan cat rumah, karena dari penjelasan Gali dan Bobby, mereka sempat makan dulu di salah satu rumah makan yang lumayan jauh dari kontrakan. Memang pada saat itu tidak ada yang tahu siapa yang menggedor pintu kamar mandi. Karena dalam logika Asa yang menggedor adalah manusia. Karena dia sempat melihat pintu kamar mandi yang terbuat dari plastik itu seperti didorong dari luar. Asa masih belum berpikir bahwa itu adalah gangguan dari makhluk yang ada di sana. Bahkan Ilham coba meyakinkan kepada Asa bahwa Gali dan Bobby lah yang melakukan tindakan itu. Berjalan beberapa minggu, eksistensi gaib mulai terasa dan semua penghuni rumah itu mengalaminya. Kali ini dialami oleh Gali. Kamar Gali memang berada paling belakang. Ketika Gali sholat maghrib, kebetulan arah kiblat adalah arah jendela kamarnya yang langsung menghadap ke arah sawah dan kebun pisang. Di rakaat pertama sampai kedua, Gali tidak merasakan keanehan apapun. Ketika dia bangkit dari rakaat kedua, dari ekor matanya, ia melihat sesuatu berwarna putih seperti sedang mengintip dari luar. Gali sempat ingin melihat ke arah itu, namun ia masih mencoba untuk khusyuk untuk menuntaskan rakaat terakhirnya. Setelah salam dan ketika berdoa dari ekor matanya ini, ia masih merasakan bahwa sosok putih itu masih ada. Rasa penasaran Gali membuat tak bisa menahan apakah sosok yang dilihat dari ekor matanya ini. Ketika dia mencoba menengok ke arah jendela, betapa kagetnya ia melihat. Karena ia melihat ada sosok kepala pocong dengan wajah yang gosong serta beberapa bercak darah di wajahnya. Otomatis si Gali ini langsung berteriak, kemudian ia berlari menjauh dari rumah. Bahkan dia lupa untuk mengunci pintu. Ia langsung mengungsi ke sebuah angkringan di dekat kontrakan, sembari melihat kontrakan dari kejauhan, berharap teman-temannya ini segera datang. Beberapa jam berselang, Ilham yang pulang dari kegiatan kampus bingung. Ia melihat pintu kontrakan yang terbuka lebar dengan keadaan lampu yang tidak menyala. Padahal saat itu jam sudah menunjukkan pukul 9 malam. Ilham segera menyalakan lampu depan dan tak lama kemudian Gali datang. Ia langsung menceritakan kejadian yang ia alami. Sejak saat itu, Gali menutup jendela kamarnya dengan sebuah poster besar dan menutupnya dengan gorden gelap dengan harapan ia tidak melihat itu untuk kedua kalinya. Namun sejak itu pula muncul keanehan-keanehan yang sering dialami. Seperti ada sesuatu yang membuka gerbang dan energi yang ada di rumah tersebut. Setiap malam sekitar pukul 11:30, siapapun yang ada di kontrakan di jam itulah, mereka sering mencium kembang melati. Bahkan teman-teman yang lain yang notabene bukan penghuni kontrakan juga mencium bau kembang melati tepat di pukul 11:30 malam. Keanehan lainnya adalah di waktu tertentu atau bisa dibilang malam-malam tertentu di jam 9 atau pukul 10. Listrik di kontrakan ini sering mati dengan sendirinya. Sering juga terdengar ada suara langkah. Suara langkah itu dari arah tangga yang memang terdengar jelas. Apalagi tangga rumah ini terbuat dari sebuah kayu. Namun suara itu hanya didengar oleh 4 orang, yaitu Bobby, Gali, Asa, dan Ilham. Dimas yang kamarnya berada di lantai 2, ia tidak pernah mendengar suara itu karena kamarnya yang kedap suara. Saking seringnya mendengar suara, pernah suatu malam
Ilham dan teman-temannya berinisiatif untuk membuktikan suara itu dari arah ruangan tamu. Walaupun Dimas tidak pernah mendengar suara itu, namun rasa penasaran Dimas muncul karena mendengar cerita anak kontrakan lain yang sering menceritakan suara itu setiap malam. Mereka berlima berkumpul dan menunggu suara itu dengan sebuah pembuktian. Apakah suara itu muncul ketika mereka berlima kumpul menjadi satu? Apakah suara yang mereka dengar hanyalah suara langkah Dimas yang sedang mondar-mandir ke kamar mandi ketika malam hari? Mereka melakukan itu dengan alasan suara derap langkah kaki ini memiliki ciri khas. Suaranya hanya terdengar ketika Gali, Bobby, Asa, dan Ilham sudah berada di kamar masing-masing atau saat mereka mulai hendak tertidur. Dan suara itu menjadi sebuah keanehan karena suara yang begitu keras dan tak jarang mengganggu kenikmatan mereka ketika tidur. Mereka melakukan pembuktian sembari main kartu dan beberapa cangkir kopi menemaninya. Hingga pukul 2 yang biasanya suara itu terdengar tak kunjung menunjukkan eksistensinya. Hingga muncul obrolan bahwa suara itu berasal dari Dimas yang sering mondar-mandir ke kamar mandi. Namun Dimas membantah dan dia merasa sangat jarang bahkan tidak pernah turun di jam di mana suara itu sering terdengar. Walaupun sempat terjadi perdebatan dan pembuktian mereka, malam itu dirasa nihil. Sekitar pukul 3:30 mereka mulai membereskan gelas dan kartu yang berserakan di ruangan tamu. Beberapa menit kemudian, suara itu tiba-tiba muncul. Suara itu terdengar 2 kali, seperti mengarah turun dan naik. Yang awalnya penasaran, ternyata mental mereka teruji setelah mendengar suara itu. Seketika rasa panik muncul, dan mereka sempat berlari ke arah kamar Ilham. Bahkan Bobby yang terkenal pemberani, langsung menutup badannya dengan selimut dan bantal. Tak lama berselang, suara terdengar. Suara itu berasal tepat dari kamar Dimas. "Woi, apa itu? Wah, gak bener ini," teriak Bobby dengan cukup keras. Kepanikan bertambah dan bingung harus berbuat apa saat itu. Ilham yang mencoba menenangkan yang lain mengajaknya untuk ke lantai 2 untuk mengecek ke arah kamar Dimas. Akhirnya yang lain mengiyakan dan berbaris menuju ke lantai 2 dengan Ilham berada di depan. Bobby, Asa, Dimas, dan Galih paling belakang. Mereka berjalan perlahan dengan penuh hati-hati menuju lantai atas, sembari diselimuti rasa was-was karena takut ada kejutan suara atau sosok yang akan muncul dari balik kegelapan. Langkah kaki mereka sempat terhenti ketika mereka mendengar suara. Suara itu berasal dari kamar Dimas. Beberapa detik kemudian, mereka melanjutkan langkah kaki. Dan betapa kagetnya mereka ketika melihat kamar Dimas sudah berantakan. Dengan beberapa kertas yang berserakan, kursi yang sudah berada di pojok kamar seperti dilempar, dan kasur yang sudah berdiri tegak. Entah apa yang mereka rasakan saat itu, namun mereka ini hanya bisa terdiam sambil melihat ke arah kamar Dimas yang berantakan. Ilham sempat masuk ke kamar untuk mengecek keadaan. Tak ada tanda-tanda manusia. Apalagi jendela kamar Dimas ini terkunci rapat dari dalam. Bobby sempat melontarkan kata-kata itu. Mungkin itu ulah kucing. Tapi logikanya, bagaimana bisa seekor kucing melempar kursi dan membalikan sebuah kasur besar? Masih menjadi pertanyaan, sosok apa yang sebenarnya memporak-porandakan kamar Dimas? Dari kejadian itu, di malam selanjutnya, mereka tidak berani tidur sendirian dan selalu tidur bersama-sama di ruangan tamu selama beberapa hari. Karena kejadian yang semakin di luar nalar, Ilham sempat mengundang seorang yang mengerti tentang hal-hal seperti itu untuk membantunya agar tidak ada teror lagi di rumah kontrakan. Dan hasilnya selama 2 bulan, suara itu benar-benar hilang. Walaupun bau kembang melati kadang-kadang masih sering tercium.
Ketika suara itu hilang dan mereka merasa tidak ada gangguan lagi, ternyata rasa aman itu ditolak oleh makhluk gaib yang ada di sana. Tepatnya setelah kontrakan Ilham dijadikan markas para pemabuk selama beberapa hari. Suatu malam ketika Ilham sedang bersantai sembari mendengarkan lagu, tiba-tiba lampu kamarnya ini mati dengan sendirinya. Namun tidak berapa lama nyala kembali. Ilham saat itu melihat dengan jelas saklar lampu kamarnya ini bergerak dengan sendirinya ke arah on off dan bergerak-gerak seperti itu. Seperti dimainkan oleh seseorang. "Woi, woi, jangan ganggu woi," teriak Ilham saat itu. Dan membuat saklar lampu itu berhenti bergerak. Kemudian muncul suara. Suara itu berasal dari arah depan rumah. Ilham yang saat itu mendengar suaranya ini seperti suara orang yang sedang menyapu dengan sapu lidi. Hei, malah diterusin. Diam deh, diam. Dan tiba-tiba listrik kontrakan ini padam dengan sendirinya. Disinilah mental Ilham diuji. Ilham yang awalnya menantang, kini mentalnya menjadi ciut ketika listrik kontrakan padam dengan sendirinya. Dengan penerangan seadanya, Ilham mengambil rokok, dompet, dan kunci motor untuk pergi ke salah satu kosan temannya yang jaraknya tidak jauh dari kontrakan itu. Barulah pagi harinya, Ilham kembali ke kontrakan. Bahkan ia sempat ditanya oleh Bobby kenapa semalam ia tidak pulang ke kontrakan. Ilham menceritakan kejadian malam itu. Dan ternyata Bobby yang pulang malam itu mengatakan bahwa listrik kontrakan dalam posisi hidup karena Bobby yang pertama kali pulang dari teman-teman kontrakan yang lain. Memang setelah menjadi tempat mabuk-mabukan, energi gaib seperti muncul kembali, namun berbeda dari sebelumnya dan bisa dikatakan menjadi lebih besar dari awal mereka menempati kontrakan itu. Suatu sore ketika listrik di daerah kontrakan padam, Ilham mencoba iseng memotret ke segala arah. Ia potret segala pojokan kontrakan. Saat itu, Bobby bertanya kepada si Ilham, "Kamu lagi bikin apa, hei?" Bob, lihat Bob. Ini ada apaan Bob? Kamu mabok apa gimana? Jangan nyari yang aneh-aneh lah. Hasil potretan Ilham terdapat sosok yang terlihat dengan jelas pada saat itu. Sosok wanita bergaun putih dengan muka pucat dan rambutnya panjang. Setelah melihat hasil jepretan Ilham, Bobby memaksa pergi dari kontrakan karena takut terjadi hal yang tidak diinginkan. Ketika Bobby dan Ilham pergi, di malam yang sama sepulangnya Asa dari kegiatan kampus, Asa masuk ke dalam rumah dan sempat duduk di ruangan tamu yang langsung mengarah ke sebuah wastafel dapur dan meja makan tua. Di posisi itulah Asa melihat sosok wanita bergaun putih berdiri sembari mencuci piring dengan suara air mengalir dan suara piring yang bergesekan. Asa mencoba mendekat dan memastikan siapa wanita itu. Terlihat dengan mata kepala Asa sendiri, kaki wanita itu mengambang. Tanpa pikir panjang, Asa langsung berlari ke arah kamar. Ia tutup gordeng dan kunci pintu rapat-rapat. Asa yang ketakutan langsung menghubungi teman-temannya yang lain. Gali dan Dimas yang segera datang langsung menuju kamar Asa untuk melihat keadaannya. Mereka ketok pintu kamar Asa. Namun saat itu Asa belum mau ngebuka. Hingga teriaklah Dimas dari luar, "Woi, buka Asa, ini aku." Di situ dibukalah pintu oleh Asa. Wajah Asa ini pucat dengan tangan yang gemetar, bibir yang bergetar juga. Di situ dengan ketakutan Asa menceritakan apa yang dia lihat. Gali sempat bingung karena ia baru mendengar kalau di situ ada sosok wanita. Karena dulu yang ia lihat ketika sholat adalah sosok pocong, bukan sosok wanita yang dilihat Asa. Tak lama Ilham dan Bobby yang kemudian datang langsung mendatangi Asa yang sedang duduk bersama Gali dan Dimas. "Kenapa kamu Sa? Lihat wanita ya?" tanya Bobby saat itu. "Kok kamu tahu Bob?" "Ya tahulah, tadi sore si Ilham motret di dapur ada cewek. Gara-gara si Ilham itu." "Mana ada?
Aku pula kan gak sengaja. Tapi baru kali ini Bob ada cewek. Iya juga ya, ada yang baru nih. Cewek lagi. Suwe ah, cewek-cewek bukan manusia. Mereka coba menyairkan situasi saat itu biar tidak terlalu ketakutan. Memang selama ini mereka belum pernah diperlihatkan atau mendengar suara sosok wanita. Hanya setelah teman Ilham ini datang dan setelah kejadian pesta miras, sosok hantu wanita ini memunculkan eksistensinya. Sosok wanita ini ternyata tak hanya mengincar penghuni kontrakan. Ketika Ilham bersama temannya, sebut saja namanya Doko. Ilham yang saat itu selesai mandi dan menuju kamar, Doko yang saat itu menunggu di ruangan tamu sambil nonton televisi dengan posisi yang sama dengan Asa sebelumnya. Dari situlah Doko melihat sesuatu ke arah dapur. Dia melihat ada yang berdiri dan menatapnya. Doko yang tercengang dengan sosok itu sontak berteriak, Ham, 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 itu ham, putih ham, itu ham, lihat ham. Ilham yang terkejut langsung menghampiri Doko dan melihat Doko yang menangis sembari menunjuk tangannya ke arah dapur. Kenapa Dok? Kamu kenapa? Kok nangis? Dah gak mau, balik yuk, cepet ganti baju. Ilham yang masih dibalut handuk segera ganti pakaian dan segera pergi dari kontrakan. Ilham bertanya kepada Doko apa yang membuatnya menangis. Doko menjelaskan ketika sosok wanita dengan wajah hitam dengan rambut panjang itu berdiri menatapnya tepat di dapur. Ilham yang mendengar penjelasan Doko teringat akan cerita Asa yang melihat sosok yang sama dan di tempat yang sama pula. Setelah kejadian sosok itu, Doko tidak pernah mau kembali lagi ke kontrakan Ilham. Ia merasa kapok untuk bertamu ke kontrakan Ilham. Beberapa hari setelah kejadian Doko, keanehan kembali dialami oleh Asa. Di dalam kamar Asa sering ada gumpalan rambut panjang tepat di pojokan kamar. Bukan hanya satu, tapi beberapa gumpalan yang sering Asa temukan. Setiap hari ia temukan gumpalan itu dan setiap hari juga ia membersihkan gumpalan rambut panjang itu. Mungkin karena muak, Asa membiarkan gumpalan rambut aneh itu. Namun, gumpalan-gumpalan rambut itu hilang dengan sendirinya tanpa ia bersihkan. Sosok wanita itu memang menjadi momok yang cukup menakutkan di kontrakan. Suatu ketika, Dimas sedang membersihkan kamar mandi belakang. Dimas yang sedang fokus membersihkan segala penjuru kamar mandi, tiba-tiba mendengar ada suara tawa wanita. Saat itu Dimas langsung merinding. Namun dia coba untuk mengendalikan situasi. Dia coba tenang-tenangkan dulu. Namun suara itu masih terus terdengar. Hingga akhirnya dia coba bereskan alat-alat. Dan ketika dia membelakangi bak kamar mandi, tiba-tiba ada sebuah guyuran air yang menghantam punggungnya. Sontak Dimas berlari menuju kamar dan segera mungkin memejamkan mata. Saat itu Dimas tidak menceritakan kejadian yang dialami kepada temannya. Gangguan berlanjut dan kini dialami oleh satu persatu. Gali, Ilham, dan Bobby. Mereka merasakan yang sama. Namun dengan suara lengkingan perempuan yang didengar mereka bertiga ketika mereka menggunakan kamar mandi belakang. Karena gangguan itu dialami oleh semua orang, Ilham kemudian berinisiatif untuk menggembok kamar mandi agar tidak ada yang merasakan gangguan itu lagi. Namun tindakan itu tidak berefek karena suara perempuan itu masih sering terdengar, terutama oleh Gali yang memang kamarnya ini lebih berdekatan dengan kamar mandi belakang. Bahkan Gali lebih memilih sering tidur bersama Bobby ataupun Ilham ketika ada tanda-tanda suara itu terdengar. Tetapi sosok yang dulu pernah Gali lihat di sebuah jendela kamar ini terlihat kembali ketika ia sedang membuang sampah tepat pada malam hari. Dia melihat ada sosok pocong tepat di seberang jalan dan berdiri menghadap ke sebuah pelang jalan. Gali sempat tak bisa bergerak dan hanya berdiri, dan sosok itu langsung menghadap ke arah Gali. Gali seperti membeku saat itu.
Jadi posisinya Gali dan Pocong itu saling tatap-tatapan. Gali sudah merasakan badannya benar-benar lemas, tapi kakinya benar-benar tidak bisa digerakkan sama sekali. Ada sekitar 2 menitan posisi Gali dan Pocong itu saling tatap-tatapan. Hingga akhirnya Pocong itu hilang dengan sendirinya. Dan tubuh Gali langsung bisa digerakkan. Ia langsung berlari ke arah kamarnya Ilham. Sesampainya di sana, dia tidak menceritakan apa yang dia lihat. Memang gangguan yang terjadi seperti berurutan dan selalu dirasakan oleh kelima orang penghuni kontrakan itu. Kejadian yang membuat mereka tidak betah lagi di kontrakan adalah ketika mereka dan beberapa teman-teman yang lain sedang bermain gitar dan menikmati beberapa jamuan makan malam di lantai atas, tepatnya di rooftop rumah. Sedang asik-asiknya menikmati malam, tiba-tiba dari kejauhan ini terlihat sambaran cahaya merah mengarah ke arah pohon mangga. Beberapa orang coba mengecek cahaya apa itu. Namun tidak ada cahaya ataupun sesuatu yang memicu adanya cahaya merah itu datang. Namun tak lama muncul bau anyir yang sangat menyengat. Aduh, ucap si Ilham waktu itu. Anak-anak kontrakan yang sudah mengerti kodenya Ilham segera membereskan semua barang-barang dan mengajak yang lain untuk kembali ke dalam rumah dan diminta untuk segera tidur. Kelima orang lain selain penghuni kontrakan merasa bingung. Kenapa mereka diminta untuk masuk dan membereskan semuanya? Padahal mereka merasa tidak ada yang aneh. Ketika semua berkumpul di ruangan tamu, muncul obrolan dan di situ Bobby menjelaskan bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan rumah kontrakannya. Bobby menceritakan segala sesuatu yang pernah mereka rasakan kepada 5 orang yang lain selain penghuni kontrakan. Bobby yang sedang menceritakan satu persatu ceritanya, tiba-tiba mereka semua mencium ada bau gosong dan terlihat ada sebuah percikan merah seperti api dari arah luar. Ilham otomatis langsung membuka pintu rumah dan betapa ngerinya ke-10 orang itu, mereka melihat ada bola api yang terbang berdekatan dengan pohon mangga dan membuat beberapa ranting dan daun-daun terbakar. Bola api itu kemudian terbang dan menjauh dengan cepat menuju arah barat. Beberapa orang sontak tak bisa bergerak. Mereka hanya terdiam dengan apa yang mereka lihat. Namun Ilham yang merasa tidak terbuai, ia segera mengambil ember berisi air dan memadamkan api yang membakar pohon itu. Ilham dan yang lain sempat tidak percaya dengan apa yang mereka lihat dan bertanya-tanya, kenapa bisa semua orang mencium bau anyir saat itu? Dan kejadian inilah beberapa penghuni kontrakan mulai ketakutan dan tidak nyaman berada di sana. Bobby, Gali, dan Dimas lebih sering berada di kontrakan temannya dan hanya ada Ilham dan Asa yang lebih sering berada di kontrakan. Hingga di penghujung masa kontrakan, Dimas, Bobby, dan Gali memilih pergi dan pindah kontrakan. Asa lebih sering untuk pergi ke rumahnya di Salatiga dan hanya tersisa Ilham sendirian. Ilham sebenarnya sudah memutuskan untuk pindah, namun ia harus menunggu 1 bulan untuk bisa pindah ke kosan yang baru karena kosan itu masih dihuni oleh penghuni yang lamanya. Di masa 1 bulan inilah gangguan masih sering dialami oleh Ilham sendirian. Bau kembang melati masih sering tercium dan suara langkah di tangga ini kembali muncul setelah beberapa bulan berhenti. Bahkan lampu yang berada di antara ruangan tamu dan dapur selalu mati, walaupun sudah diganti beberapa kali dengan lampu yang baru. Suatu hari, beberapa adik kelas Ilham sewaktu ia SMA, mereka datang dan menginap di kontrakan. Malam harinya sekitar pukul 12 malam, adik kelasnya Ilham ini mendengar ada orang yang sedang mencuci dan mandi di kamar mandi belakang. Padahal yang tinggal ini hanya Ilham sendirian. Apalagi kamar mandi belakang sudah digembok semenjak sering terdengar suara cekikikan tawa perempuan. Dari awal memang Ilham sudah menduga ada sesuatu yang tidak beres dengan kontrakan ini.
Ketika dia ditawari untuk melanjutkan kontrakan yang sebelumnya dipakai oleh seniornya, Ilham sempat bertanya kenapa seniornya pindah dari kontrakan itu. Waktu itu, seniornya beralasan ia ingin pindah yang lebih dekat dengan kampus. Padahal sebelumnya, senior yang lain dan kebetulan satu kontrakan bercerita mendapatkan kontrakan yang tak jauh dari kontrakan Ilham. Kejanggalan lain adalah ketika ada masalah dengan kontrakan, seperti kerusakan rumah, air yang mati. Ilham diminta untuk menghubungi seniornya, namun bukan menghubungi pemilik rumah, dengan alasan pemilik rumah hanya percaya dengan seniornya. Bahkan Ilham menjelaskan, ia belum pernah bertatap muka dengan pemilik rumah itu. Ia bahkan tidak tahu siapa pemilik rumah dan tidak tahu uang yang dibayarkannya dulu apakah sampai ke tangan pemilik rumah karena ia membayar kepada seniornya. Bobby juga pernah cerita kepada Ilham ketika ia berbincang dengan tetangganya, tetangga rumahnya ini tidak tahu pemilik rumah sebenarnya. Dan sepengetahuan tetangganya, sebelum dipakai oleh mahasiswa, rumah itu dulu dipakai oleh Pak Sutri selama beberapa tahun dan tidak pernah terurus. Kesaksian tetangga juga mengatakan, dulunya di sampah rumah ini sering ditemukan bungkusan dengan bunga dan beberapa bekas dupa yang mungkin dipakai oleh Pak Sutri itu, ya entah untuk melakukan apa. Pak Sutri itu tidak pernah bertegur sapa dan tidak tahu menahu kapan angkat kaki dari rumah itu. Ketidaktahuan Ilham tentang siapa pemilik rumah itu menjadi pertanyaan besar di dalam benaknya. Pertanyaan yang lain adalah apakah gangguan yang ia rasakan itu juga dirasakan oleh seniornya. Dengan alasan itulah kenapa seniornya menawarkan rumah kontrakan itu kepadanya. Apakah ada sesuatu yang besar di rumah itu? Dengan kejanggalan-kejanggalan yang dialami oleh Ilham dan keempat temannya seperti tidak pernah berhenti dan meneror mereka satu persatu. Sampai saat ini, Ilham masih belum mengetahui jawabannya siapa pemilik rumah itu. Bahkan ketika ia bertemu seniornya yang menawarkan rumah itu, sang senior ini seperti menyembunyikan siapa pemilik rumah sebenarnya. Walaupun teka-teki soal siapa pemilik rumah itu masih menjadi misteri, akan tetapi Ilham menduga memang ada sesuatu yang aneh dengan rumah itu. Dari awal ia menempati rumah tersebut, ada satu kamar yang sama sekali tidak boleh dibuka. Lokasi kamarnya berada di garasi depan dan berada di paling ujung. Ilham sempat bertanya dengan salah seorang seniornya, dan ia hanya berkata bahwa kamar itu memang sudah dalam keadaan tertutup sejak sang senior menempati rumah itu. Ilham juga menceritakan bahwa barang-barang pemilik rumah itu bisa dianggap adalah barang-barang kuno, dari meja, karpet, lemari, lukisan bergambar harimau yang menjadi sesuatu yang cukup aneh. Apalagi lukisan bergambar harimau yang bisa dibilang punya daya tarik sendiri. Ditambah lemari yang diisi dengan buku bacaan kuno yang terkunci rapat. Ilham juga pernah coba untuk membukanya, namun seolah-olah ia takut dengan buku-buku tersebut, seakan buku itu adalah privasi dari pemilik rumah. Keanehan lain yang masih Ilham ingat adalah ketika Ilham dan Gali berinisiatif untuk mengunjungi Pak RT setelah 4 bulan menghuni rumah itu. Pak RT yang rumahnya hanya berjarak 4 rumah dari kontrakan sempat terkejut karena selama ini dia tidak mengetahui kalau rumah yang Ilham tempati ini dihuni oleh manusia. Saat itu Ilham mengira kalau Pak RT cuma bercanda. Namun ketika Ilham pergi dan berhenti ngontrak di rumah itu, sempat terbesit di pikiran Ilham bahwa sebenarnya warga juga sudah tahu cerita di balik rumah yang ia tempati. Namun mereka menyimpan rapat-rapat rahasia rumah tersebut. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Kritik dan sarannya silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah membagikan kisahnya dan para penonton yang benar-benar setia mengikuti cerita dari channel Keramat Horor ini. Saya doakan kalian semoga dalam keadaan baik-baik saja, dijauhkan dari musibah dan selalu dilancarkan rezekinya. Terus ikuti cerita-cerita yang dibawakan oleh channel Keramat Horor ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.